Jadi penyebab kematian itu adalah karena dosa. Karena Alkitab berkata, firman Allah berkata bahwa upah dosa itulah maut. Karena oleh iman itu pun bukan kamu, tetapi semua ada pun Shalom saudara-saudaraku, jumpa lagi dengan saya Pendeta Edison Senaen dari kota Manado. Mari saudara-saudaraku, pada kesempatan ini kita akan belajar kembali firman Allah, dan saya ajak saudara-saudara semua yang selalu setia mendukung saya melalui channel saya dalam pemberitaan firman Allah. Saya ajak kita semua, haleluya, untuk kita merenungkan firman Allah yang terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu dalam kitab Roma, pasal yang ke-8, ayat yang ke-10. Firman Allah berkata demikian, "Jika Kristus di dalam kamu, tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran." Puji Tuhan. Alkitab berkata, jikalau roh Kristus ada di dalam kita, ya, jika Kristus Yesus ada di dalam saudara dan saya, walaupun tubuh ini akan mati oleh karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Saudara-saudaraku, mengapa tubuh ini harus mati? Mengapa manusia harus mati, saudara-saudaraku? Roma 6 ayat yang ke-23. Upah dosa itulah maut, tetapi karunia Allah adalah kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus, Tuhan, saudara dan saya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, adanya kematian karena dosa, ya. Jadi penyebab kematian itu adalah karena dosa. Karena Alkitab berkata, firman Allah berkata bahwa upah dosa itulah maut, ya. Upah dosa itulah maut, sehingga di bumi ini, di dunia ini ada kematian. Tetapi firman Allah akan menjamin saudara dan saya, menjamin kita saudara-saudaraku, bahwa jika Kristus ada di dalam saudara dan saya, walaupun tubuh ini akan mati oleh karena dosa, tetapi roh menghidupkan saudara dan saya. Roh adalah kehidupan, saudara-saudaraku, ya. Roh adalah kehidupan. Tentunya saudara akan bertanya, roh siapa? Ya, roh siapa? Haleluya. Roh adalah kehidupan, karena memang roh itu menghidupkan. Roma 8 ayat yang ke-11, Alkitab berkata, jikalau roh Dia yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada di dalam kamu, maka roh itu pula yang akan menghidupkan tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu, oleh roh Allah yang diam di dalam saudara dan saya. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, mari kita tetap bergaul erat dengan Tuhan. Mari kita tetap hidup menurut kehendak Tuhan selama kita diberi kesempatan menikmati hidup di tengah-tengah dunia ini. Memang yang menjadi persoalan kita hidup di dunia ini, saudara-saudaraku, adalah masalah pergumulan. Masalah pergumulan hidup. Justru masalah pergumulan hidup itu yang membuat halangan bagi saudara dan saya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, ya, untuk meraih keselamatan, untuk mempertahankan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita.
Tetapi saya mau berkata, saudara-saudaraku, saya mau sampaikan Galatia 2 ayat yang ke-20. Adapun hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, jadi kalau kita hidup di dalam Kristus, Kristus tetap menyatu dengan saudara dan saya. Maka walaupun tubuh ini mati oleh karena dosa, tetapi roh itu menghidupkan. Haleluya. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, kita tidak perlu takut menjalani hari-hari hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Karena apa? Tuhan kita Yesus Kristus itu berkuasa menolong saudara dan saya, memberi kita kekuatan baru dari hari lepas hari untuk mengalahkan setiap persoalan dan pergumulan hidup kita. Andalkan Tuhan dalam segala perkara. Andalkan Tuhan Yesus dalam segala perkara. Karena Tuhan Yesus sumber kekuatan, pertolongan dan sumber keselamatan bagi saudara dan saya. Walaupun tubuh ini akan mati oleh karena dosa, saudara-saudaraku, tetapi apabila Kristus ada di dalam kita, roh Dia yang membangkitkan Kristus pula ada di dalam kita, saudara-saudara. Walaupun tubuh ini mati oleh karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan, dan roh itu akan membangkitkan saudara dan saya dari kematian menuju kepada kehidupan yang baru di dalam sorga yang mulia bersama-sama dengan Tuhan kita. Demikian firman Tuhan ini kiranya memberkati saudara dan saya, dan kita akan jumpa lagi pada video-video saya selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Amin.